Halo, Selamat datang di Sci Talks, kisahnya psikologi. Dengan aku di sini Rizka. dan aku Nita. Di sini kita bakal ngebahas namanya trust issue. Tapi kita nggak cuma berdua nih di Benar, sini. kita ditemani kedatangan kakak cantik nih, Iya. kakak alumni psikologi. Kak, ya, Boleh kenalin, Kak? diri Kak. Oke, perkenalkan nama saya Vira Ayu Yustia. Saya alumni Psikologi Unmul tahun 2017. Wih, mantap 2017. Agak jauh dari kita ya. Masuknya ya. Oh Aduh, iya, iya tuh. oh iya. Masuknya. Lumayan jauh. Oke, mungkin Kak Vira ada pertama kali nggak sih pandangan tentang trust issue sendiri gitu? Menurut Kak Vira tuh apa sih trust issue itu Kak? Oke, sebelum kita bahas apa itu trust issue dan bagaimana pandangan saya, kayaknya kita harus samain persepsi dulu gimana sih sebenarnya trust issue itu sendiri gitu. Jadi kalau berdasarkan yang saya baca, trust issue itu adalah suatu masalah kepercayaan. Jadi kita bisa sebutnya dengan krisis kepercayaan. Ini adalah suatu kondisi di mana orang itu merasa sulit untuk percaya ke orang lain gitu. Orang lain ini bisa orang tuanya, pasangannya, teman-temannya gitu. Terus gimana pandangan saya mengenai trust issue? Menurut saya sih trust issue itu di zaman sekarang adalah satu hal yang wajar ya, yang dialami lagi marak di betul, masyarakat. yang dialami oleh individu gitu, orang-orang, karena ada banyak hal yang dialami, terus ada banyak fenomena yang dilalui, pengalaman tidak menyenangkan, yang mungkin sekarang banyak banget gitu kan. Di era putus cinta ini adalah konten, pasti banyak orang yang mengalami trust issue, mungkin. Tadi dikatakan kalau trust issue ini kehilangan kepercayaan ya Kak ya. Itu tuh penyebabnya apa sih Kak? Kok bisa sampai hilang gitu sebuah kepercayaan? Oke. Sebelumnya saya mengatakan berdasarkan apa yang saya baca dan saya tahu aja ya. Boleh. Nanti kalau misalnya salah boleh dikoreksi, kita diskusi aja. Jadi berdasarkan apa yang saya tahu, kalau apa sih yang menyebabkan orang itu mengalami trust issue? Yang pertama itu adalah pengalaman yang pernah dilewati gitu. Jadi kayak apa sih yang pernah terjadi di masa lalunya gitu. Terus yang kedua, kejadian yang menyedihkan atau menyakitkan. Terus yang ketiga juga hubungan asmara. Aduh. Ya, for sure. Itu diungkap sama seorang psikolog klinis dari Universitas Indonesia. Sebenarnya penyebab utamanya itu adalah ketidakjujuran, ketidaksetiaan. Kita bicara soal kepercayaan pasti tidak lepas dari pengkhianatan. Ya, betul. Ya kan? Biasanya kalau orang itu mengalami krisis kepercayaan, bisa jadi dia itu sudah pernah dikhianati gitu. Tapi nggak cuma itu aja. Trust issue yang bisa dialami anak dari orang tua nih misalnya, itu bisa jadi adanya kritik yang destruktif, yang merusak gitu. Jadi biasanya orang tua ini kan suka bilang ke anak kayak, kamu tuh jadi anak gini aja nggak bisa, gitu aja nggak bisa gitu. Akhirnya menimbulkan kesedihan, akhirnya anak jadi nggak terbuka, nggak mau percaya lagi sama orang tuanya karena di pikiran mereka orang tuanya nanti pasti nyakitin gitu. Oke. Jadi emang berkaitan dengan masa lalu mereka ya kan? Ya bisa jadi trauma masa lalu Sampai berdampak ke diri sendiri. Betul. Mungkin gak sih Kak kalau trust issue ini berhubungan sama overthinking gitu? Sebenarnya kalau berhubungan sama overthinking, yang saya tahu, overthinking itu adalah dampak dari trust issue. Oke, dampaknya berarti. Ya, gitu. Jadi kayak orang yang sudah mengalami krisis kepercayaan, terus akhirnya dia rentan overthinking. Rentan overthinkingnya ini dia akan ada di satu malam jam 2 pagi atau sebelum dia tidur, dia mikir orang-orang ini apa cuma manfaatin dia aja ya gitu. Mempertanyakan gitu ya, Mempertanyakan diri sendiri. gimana sih orang-orang itu ke dia, apakah mereka memang tulus mau sama dia atau orang-orang ini cuma manfaatin dia aja gitu. Terus orang-orang, dia mikirin orang-orang terdekatnya itu kayak apa yang mereka lakukan di belakang saya gitu. Jadi ada banyak keraguan lah. Jadi emang pikiran-pikiran buruk tuh dampaknya dari trust issue ini. Betul. Iya. Nah, tadi itu dikatakan ya Kak, kalau trust issue ini karena trauma masa lalu juga yang berdampak ke diri sampai hilangnya sebuah kepercayaan. Nah, itu cara ngatasinnya gimana sih Kak? Oke. Ini berdasarkan apa yang saya baca dan yang saya tahu aja ya gitu.
Jadi cara ngatasinnya yang pertama adalah cobalah untuk jujur sama perasaan diri sendiri gitu. Misalnya kalian mengalami masalah sama orang tua gitu, cobalah jujur sama orang tua, tapi harus dilakukan dengan penyampaian yang tepat, bahasa yang tepat gitu. Jangan sampai jujurnya kalian ini justru menimbulkan masalah ke belakangnya gitu. Kalian pernah mengalami trust issue? Pernah sih sepertinya Kak. Boleh cerita nggak kira-kira dari Rizka atau Nita gitu? Dari saya dulu ya Kak. Boleh. Kalau untuk dari masalah keluarga sih kayaknya enggak Kak. Saya lebih ke hubungan pasangan. Hubungan pasangan, oke. Ya kan saya jadi Hubungan kayak asmara. iya benar banget. Gimana? Pernah diselingkuhin gitu Kak. Jadi udah capek gitu sama yang namanya cinta, jadi kayak udah nggak percaya lagi gitu. Udah nggak percaya lagi? Iya. Oke. Saya tanggepin dulu ya. Iya. Kalau dari apa yang dibilang sama Nita, saya juga pernah ada di titik di mana saya merasa I'm not worth to be loved. Kayaknya saya nggak pantas deh buat dicintai gitu. Kenapa sih saya diselingkuhin gitu? Atau kenapa sih saya ditinggalin gitu? Apa sih kurangnya gitu? Tapi it backs to us. Kalau misalnya kita terus-terusan berpegang pada statement bahwa kayaknya saya nggak pantas untuk dicintai, kita nggak akan kemana-mana, dan akhirnya yang rugi kita sendiri gitu. Padahal emang harusnya di umur-umur kita itu kan adalah suatu hal yang wajar ya, membangun hubungan sosial pasangan gitu. Kenal sama orang baru, kemudian membangun hubungan asmara. Dampak ke belakangnya itu yang harus kita atasin. Jangan sampai nanti di pasangan kita berikutnya kita justru membawa masalah yang lama ke pasangan yang baru. Jadi jangan sampai terpuruk sama yang lama ya Kak, karena nggak semua orang tuh sama kayak orang yang lama. Betul. Coba Rizka gimana? Aku lebih ke hubungan pertemanan sih. Iya, jadi kayak karena dulu tuh sering nggak di teman-teman gitu. Terus kayak selalu mikir sampai sekarang pun aku pantas nggak sih berteman gitu. Sampai sekarang pun sama teman-teman, walaupun aku udah punya teman banyak, nggak kayak dulu yang aku sendirian aja. Pas di titik sekarang, ini aku pantas nggak sih gitu. Mereka nggak merasakan seperti apa temanku yang dulu gitu, waktu SD, waktu SMP, kayaknya nggak ada nih yang mau temenan sama aku gitu. Iya, sampai waktu SMA akhirnya punya teman-teman deket gitu. Wah, ini loh rasanya punya teman gitu. Waktu kuliah sampai menurut saya teman-teman saya ini terlalu baik nih sama saya. Takutnya aku di masa depan ada yang ngebuat sesuatu hal yang nggak baik, mereka kayak akan melakukan hal yang sama seperti teman-teman aku dulu gitu. Takutnya keterusan gitu. Tapi ngelihat teman saya terus-terusan mancing saya kayak bisa gitu, makin kesini, wih bisa nih gitu. Bisa ngelepas rasa terpuruk kayak yang lalu. Walaupun masih kebayang-bayang, jadi kayak tetap waspada sih, tetap. Cuma ya semoga nggak seperti dulu lah. Sebenarnya apa yang dialamin sama Rizka tadi itu udah salah satu cara untuk mengatasi trust issue gitu. Jadi kamu harus bisa membuka diri sama orang lain, membuka kesempatan buat orang, kamu percaya lagi lah gitu sama orang. Dan lagi tadi kan kamu ada bilang waspada, was-was, apakah kamu akan ditinggalkan lagi atau tidak gitu ya. Sebenarnya itu waspada sama trust issue itu adalah hal yang beda kok gitu. Kalau waspada kan kita lebih berhati-hati ya, berarti kita mengelola diri gimana caranya supaya hal itu nggak terjadi. Tapi kalau misalnya trust issue itu kan masalah krisis kepercayaan yang kita harus atasi. Gitu. Jadi beda ya Kak? Sejauh yang saya tahu sih itu beda gitu. Kalau misalnya teman-teman ada pendapat lain boleh gitu. Berarti waspada tuh tetap harus, tapi trust issue jangan sampai gitu. Karena ya hidup kan harus terus berjalan ya. Kalau menurut yang saya baca, jadi menurut para ahli, trust atau kepercayaan itu adalah satu dasar yang esensial dalam hubungan dalam hubungan personal dalam bentuk apapun. Mau sama pertemanan. Misalnya kan kalau sama temen kita bisa bilang nih, sama temen doang, orang mah banyak gitu. Tapi Rizka juga ngerasa kan kalau nggak punya temen itu sedih dan nggak enak gitu. Takut ditinggalin, takut nanti gimana sama siapa. Jadi yang pertama harus percaya dulu sama temennya gitu. Jangan takut ditinggalin. Karena ya people come and go. Kita akan ketemu sama orang baru. Jadi walaupun nantinya mungkin kita akan berpikir nanti dia juga pasti ninggalin kita, berarti akan ada orang yang lebih baik lagi yang datang. Jadi memang dari segala dasar hubungan tuh harus ada kepercayaan dulu yang harus kita timbulin buat ke orang-orang lain gitu ya Kak.
bahkan ke orang yang nggak kita kenal nih, misalnya lagi pemilu, ya kan? Kalau kita nggak percaya sama orang yang kita nggak nyoblos dong, kita nggak pilih. Gitu. Kita harus percaya dulu gitu. Padahal orangnya jauh juga dan nggak bersentuhan sama kita gitu. Betul. Kalau dari teman-teman sendiri gimana nih? Kira-kira belakangan ini, di akhir-akhir ini, ada nggak sih pengalaman yang tidak menyenangkan soal kepercayaan, misalnya nggak percaya diri, atau pernah nggak mengalami konflik dalam diri? Sering banget kayaknya. Iya. Jadi trust issue ini juga bisa ke diri sendiri Kak, nggak percaya sama diri sendiri itu bisa Kak? Sebenarnya ini lebih bisa ke orang lain gitu. Tapi dampaknya dari orang lain itu bisa ke kita. Misalnya kayak tadi nih disakitin, emangnya aku nggak pantas ya gitu, aku apa sih kurangnya, akhirnya kan kita mempertanyakan diri kita sendiri gitu, dampaknya jadi ke kita, Meragukan diri sendiri ya? meragukan diri sendiri. It's so sad dan bad, jadi kita harus mengatasi itu. Harus ngelewatin lah, life goes on soalnya. Life goes on. Life must go on. Oke, jadi selain pertanyaan tadi tuh, itu kan udah banyak banget kita udah bahas Secara umum nih. nih kita ngebahas. Mungkin banyak nih teman-teman yang juga ngerasain tentang trust issue itu sendiri. Dan kemarin dari Instagramnya Himapsi udah ngebuka pertanyaan tentang trust issue nih. Banyak banget nih Kak yang masuk. Jadi kita bakal bahas nih. Iya, jadi kita bahas. Bakal pertanyaan dari teman-teman Psychofems kita ya, kita bakal Iya, bahas. bener di sini. banget. Banyak banget nih. Oke. Mana ya? Ada juga yang berbagi cerita gitu Kak. Boleh. Ini ada yang nanya. Kita sebut saja dia Mawar. Oke. Dia nanyanya gini, cara kita ngadepin orang yang punya trust issue tuh gimana Kak? Apalagi kan kalau keseringan gitu. Itu gimana? Jadi kita punya teman yang mengalami trust issue ya. Iya. Kita sebagai psikolog, bukan psikolog sih, mahasiswa psikologi, oke. Pasti yang pertama adalah sugesti dulu. Apalagi yang bisa kita lakukan selain ngasih tahu ke dia, ya kan? No, kita bukan dukun, kita juga bukan dokter yang bisa ngasih obat. Berarti yang bisa kita lakukan adalah memberikan solusi atas apa yang dia rasakan dan dia alami. Tapi ya balik lagi, nggak semua orang itu mau dengerin apa yang kita omongin, gitu. Cobalah bilang sama temennya gitu bahwa dia harus membuka diri, dia harus percaya lagi sama orang. Kemudian yang terpenting sih, kalau misalnya punya teman yang begitu dan cerita ke kalian, berarti kan temennya percaya nih sama kalian. Berarti ada nih kepercayaan di kalian. Dan jangan dihancurin. Harus dikembangin gitu. Gitu biar aja sih. ngarahin sugestinya ke arah yang lebih positif. Iya, betul. Nah ini juga ada Kak dari, sebut aja namanya Api ya. Tapi Itu dia itu berbagi cerita Kak. Jadi gini, aku pernah ada di fase yang cukup buat down karena berada di lingkungan yang toksik menurutku. Karena omongan dan 1-2 hal yang bikin aku tuh jadi nggak percaya diri dan cukup tertutup di media sosial. Aku jadi nggak berani show up hobiku dan beberapa hal positif lainnya, padahal sebelum itu aku sering sharing. Itu semua karena omongan mereka yang bikin aku jadi mengurung diri di media sosial until now. Nah jadi ini karena trauma masa lalu ya Kak. Terus ini dari ceritanya ini, Api ini nanya Kak, gimana sih cara hilangin ketidakpercayaan diri itu? Jujur dia tuh kayak masih takut gitu, orang-orang bakal gituin dia kayak yang tadi Rizka cerita itu ya Kak. Dan apakah itu wajar kalau semisal masih takut dan gak percaya sama orang-orang baru di sekitar mengenai hal ini? Gimana tuh Kak menurut Kakak? menurut saya ya, untuk seseorang dengan pengalaman tidak menyenangkan yang begitu ya, karena ya kita tahu lah pasti nggak enak dianggap diturunin mentalnya, kayak diremehin sama orang, terus dibikin nggak percaya diri, itu adalah suatu hal yang tidak menyenangkan. Terus kita jadi nggak percaya lagi sama orang. Sebenarnya itu salah satu gejala dari trust issue gitu. Kita sulit percaya dan mencurigai orang lain gitu. Tadi pertanyaannya? Apakah wajar kalau semisal masih takut dan gak percaya sama orang-orang di sekitar? Wajar. Wajar ya? Wajar. Masalah psikologis yang dialami oleh individu itu semuanya wajar. Iya, benar. Menurut saya, ya kan? Kenapa ada kuliah psikologi? Karena orang punya masalah psikologis gitu. Iya.
Jadi itu hal yang wajar, tapi memang harus disembuhkan. Harus disembuhkannya tuh ya balik ke diri dia sendiri gitu. Dia harus ada, kan tadi dia di lingkungan yang toksik ya. Berarti gimana caranya nih orang-orang atau diri dia sendiri harus ngebawa dia ke lingkungan yang lebih sehat. Harus keluar dari lingkungan toksik itu Harus ya, Kak? harus keluar Jangan dari lingkungan terjebak. yang toksik tadi. Tapi balik lagi ya, orang dengan krisis kepercayaan itu sulit buat percaya sama orang lain, ya kan? Walaupun dia udah dibawa ke lingkungan baru, tapi dia akan merasa bahwa orang-orang ini pasti nanti bakal nyakitin aku. Kemungkinan besar, kayak tadi yang dialamin sama Rizka kan, nanti takut ditinggalin, nanti orang-orang ini pasti bakal nyakitin aku lagi gitu. Tapi ya balik ke diri kita sendiri gitu. Gimana kita menangani itu, mengalami itu. Yang jelas kita harus membuka diri, jujur sama apa yang kita rasakan, memaafkan orang lain. Kalau misalnya tadi udah parah banget ya, konsultasi ke psikolog. Pastinya. Tempatnya di psikolog. Tempatnya di psikolog. Biar nggak makin parah membuncah Ya. kemana-mana. Oke, terus ini ada nih Kak. Jadi dia tuh udah pernah diselingkuhin, jadi walaupun dia udah berubah sekarang, jadi susah buat percaya gitu Kak. Trust issue dari sisi percintaan nih, Kak. Kayak dari hubungan asmara ya. Iya. Salah satu hal yang Jadi paling banyak menyebabkan trust issue. iya banget. Sepengalaman ya? Iya. Oke. Dia nggak bertanya sih, tapi dia lebih ke ngasih tahu kalau dia pernah diselingkuhin dan dia tuh udah berubah. Sebenarnya si lawannya ini udah berubah, tapi dia nggak percaya gitu. Tapi dia sulit buat percaya. Iya, hampir semuanya sih kayak gitu. Udah pernah dikecewakan, terus jadinya kayak takut gitu untuk mulai lagi gitu. Oke. Sebenarnya salah satu dampak dari trust issue tadi kan mudah mencurigai orang lain gitu. Adalah satu hal yang wajar ketika kita disakitin sama orang lain. Kemudian apalagi ini pasangan ya. Menurut saya orang yang bisa mengkhianati kita adalah orang yang kita percaya. Orang terdekat biasanya. Orang terdekat. Paling nyakitin sih. Karena kita kasih kepercayaan, dia jadi bisa mengkhianati. Kalau misalnya itu orang lain, dia mau berbuat apa ya terserah. Iya, Kita nggak peduli. Tapi karena dia adalah orang yang berpengaruh di hidup kita percaya justru dia yang paling berpotensi nyakitin. Dan habis disakitin, wajar lah orang pasti punya keraguan, punya ketakutan kalau misalnya diulangin lagi salahnya gitu. Solusi yang paling baik adalah ada dua, karena ini masih pacaran ya, karena masih pacaran. Kalau misalnya kamu udah nggak bisa bertahan sama si orang itu, artinya nggak bisa percaya. Kan hubungannya harus dilandaskan kepercayaan Dari dua belah pihak. dari dua belah pihak. Kalau misalnya udah nggak percaya, hubungannya nggak bisa dilanjutkan. Kalau misalnya masih mau bareng, berarti harus ada yang dirubah. Gitu. Dikomunikasikan. Harus dikomunikasikan secara terbuka. Apa sih yang kamu alami, keraguanmu gimana gitu. Cari apa yang salah di sini. Sebenarnya salah satu dampak dari trust issue itu juga posesif terhadap pasangan, terhadap orang yang disayangin. Karena udah pernah diselingkuhi gitu, dia kan pasti akan, dia hari ini chattingan sama siapa ya, dia nelpon siapa ya, dia ketemu selingkuhannya nggak ya gitu. Pasti akan penuh dengan kecurigaan. Dan nggak enak ya kalau dalam satu hubungan kita dicurigain terus. Pasti sulit juga memaafkan orang itu gitu. Jadi ya perbaiki hubungannya atau rubah sikapnya. Atau ya kalau nggak bisa karena masih pacaran, Cari. lebih baik yang lain. Nah, jadi kan tadi kalau trust issue dari sisi percintaan dari masa sekarang nih. Terus ini juga ada, sebut aja namanya air ya. Oke, air, api, oke. Teman saya Kopemsi kita nih nanya, trust issue itu bisa disebabin sama kenangan masa kecil nggak, Kak? Kalau bisa cara nyembunyiinnya gimana? Oke. Kenangan masa kecil nih. Kalau sebenarnya menjawab bisa nggak disebabin karena kenangan masa kecil, bisa. Tadi saya sudah sampaikan bahwasannya salah satu penyebab terjadinya krisis kepercayaan itu dari pengalaman masa lalu gitu ya. Pengalaman masa lalu atau masa sekarang, pokoknya hal yang tidak menyenangkan yang terjadi di kita gitu. Tapi saya harus tahu dulu nih, kenapa dia bisa sampai mengalami krisis kepercayaan itu gitu. Waktu kecil. ya, Waktu kan? kecil gitu, masalahnya apa sih? Masalahnya Karena sama masih orang tua. masa-masa happy-nya anak kecil. Betul. Tapi menurut para ahli, di usia 0 sampai dengan 18 bulan, itu anak dibentuk kepercayaannya. Dari yang paling dekat pengasuhnya dulu, orang tuanya dulu gitu. Bisa jadi waktu dia masih kecil, figur orang tuanya ini tidak memberikan
pembelajaran tidak membentuk kepercayaannya dia tuh jadi yang baik gitu loh. Jadi mungkin dia punya terjadi hal yang tidak menyenangkan gitu. Kalau ini ya, saya membaca dari pengalaman masa kecil nih, bisa jadi ada kecenderungan mungkin salah satu figur orang tuanya meninggalkan yang lain. Jadi misalnya dia laki-laki, kemudian dia melihat ibunya meninggalkan ayahnya mungkin, jadi ada ketidakpercayaan terhadap figur perempuan. Mungkin hal yang kayak gitu terjadi gitu. Kemudian kalau misalnya ditanya bagaimana sih cara menghilangkannya gitu. Yang pertama adalah memaafkan dulu, memaafkan diri sendiri dan memaafkan orang lain. Iya, tadi saya udah sampaikan ya, karena memaafkan itu kita membuang emosi negatif dan sebenarnya kita nggak harus kembali lagi ke masa itu. Kita harus melanjutkan hidup dengan emosi positif. Menghadap ke depan. Harus menghadap ke depan, memaafkan orang lain dan memaafkan diri sendiri. Memaafkan kalau kita nggak bisa percaya sama orang lain. Terus kita harus, ya sebenarnya masalah krisis kepercayaan ini kan kembali ke kita sendiri. Kita yang nggak bisa percaya berarti kita yang harus obatin. Iya benar. Itu ya. Dari diri kitanya berarti. Dari diri kitanya lagi gitu. Dan kita harus mulai memahami emosi apa yang kita rasakan. Memahaminya tuh kayak sebenarnya kita lagi marah atau lagi sedih atau lagi seneng, atau kan perempuan nih ya biasanya tiba-tiba ada di satu titik di mana dia merasa aku sedih tapi aku nggak tahu mau ngapain. Gitu. Sampai teman saya nih bilang gini, perempuan itu manusia yang paling bingung. Dia bingung mau makan apa, bingung. Benar. Mau makan apa terserah gitu. Terserah, tapi dia tunjuk satu enggak. Tapi satu enggak gitu. Terus ditanya kamu kenapa? Enggak apa-apa. No, that is a problem gitu kan. Itu adalah sebuah masalah. Kita harus memahami dulu apa yang terjadi ke kita, apa yang kita rasakan, baru kita memahami orang lain gitu. Untuk bisa membangun hubungan personal yang baik ya. Kalau kita aja belum berdamai sama diri sendiri, Gimana bisa ke orang lain? gimana bisa ke orang lain gitu. Lanjut nih, ada dia cerita dulu baru dianya bertanya. Oke, boleh. Sebut saja Melati. Tadi Mawar, sekarang Melati. Bunga. Iya. Iya. Di sini dia bilang ada satu kejadian 2 tahun yang lalu menurut saya tidak cukup mengenakan. Gak cukup. Terus dia lanjut, gara-gara itu saya jadi mudah berprasangka. Dan baru-baru ini ada kejadian juga yang bikin kayak makin berprasangka lagi. Menurut kalian, menurut Kak Fira nih, itu mengarah ke trust issue atau bukan? Takutnya dianya self-diagnose. Self-diagnose gitu Iya. ya. Boleh dulu nggak tadi yang di akhir-akhir pengalaman yang apa nih yang terjadi di dia? Dia Gak ngasih tahu. nggak ya? ngasih tahu sih, dia cuma ngasih tahu kalau dia pernah Pengalaman nggak pengalaman, menyenangkan. terus dia jadi mudah berprasangka. Terus sekarang tuh ada lagi kejadian yang sama, jadi kayak bikin dia makin berprasangka lagi gitu. Makin berprasangka lagi. Kejadian yang Oke. sama mungkin ya. Iya mungkin. Oke, saya tidak bisa mendiagnosa dia trust issue atau tidak. Saya tidak bisa memastikan dia self diagnosa atau enggak, karena kita kan belum ngobrol sama dia yang Iya. lebih banyak ya. Tapi ketika seseorang merasa dia trust issue, dia harus tahu dulu gejalanya apa, dan untuk menyatakan bahwa dia ada trust issue kan ada prosesnya dulu dong. Iya. Gitu. Tapi saya balik lagi ya, gejala-gejala trust issue itu. Yang pertama itu dia mudah curiga pada orang lain. Kalau misalnya kita curiga sama orang yang udah pernah nyakitin kita, itu hal yang wajar. Tapi kalau misalnya kita curiga sama orang yang baru kita kenal, itu Trust issue. waspadanya itu adalah gejala trust issue. Iya. Karena gini, bisa jadi kita curiga sama orang yang punya kemiripan sifat, karakteristik yang sama kayak orang yang pernah nyakitin kita, gitu. Jadi kayak, kok kayaknya kamu mirip mantan aku ya? Gitu. Gak percaya lagi sih. Kamu nanti pasti nyakitin aku lagi. Aduh. Bisa jadi kan, dia curiga sama orang lain duluan kayak gitu. Terus yang kedua, dia itu cenderung tidak mau membangun hubungan mendalam sama orang lain. Kayak yang tadi dibilang sama Nita, gitu. Karena sudah pernah disakitin, jadi membatasi diri untuk tidak membangun hubungan asmara gitu, sama orang lain. Gak mau coba-coba lagi gitu. Nggak mau coba-coba lagi gitu. Padahal di usia kita tuh adalah usia yang wajar, dan ya kalau misalnya kita terlalu menutup diri, nanti bahaya dong belakangnya. Iya, Gitu. benar. Iya sih benar. Bakal yang berpengaruh ke relasi kita juga ya, Kak? Ya betul gitu. Kan kasihan juga Dinitanya, karena
kalau misalnya belum bisa berdamai sama diri sendiri, belum bisa memaafkan masa lalu dan orang-orang yang menyebalkan itu, nggak bisa jalan ke depan, akan terus stuck di momen aku disakitin. Nanti orang yang dekat aku pasti akan begitu lagi. Akan selalu terpaku. Ya betul. Gitu. Kalau menjawab pertanyaan dia tadi, dia trust issue atau bukan, ya harus diketahui dulu gimana. Ini. Lebih tahu lebih jelasnya. Oke. Ada lagi nggak kira-kira? Udah cukup. Lebih banyak buat ngasih tahu kalau dia tuh udah cukup deh gitu, udahin aja gitu. Kalau dia udah pernah, jadinya kayak ya udah sudah. Kayak nggak mau Udah sembarangan tahu lagi aja. sudah. Nggak mau sembarangan lagi ya gitu. Tapi nih ya, yang harus diketahuin ya, orang yang mengalami trust issue, dia itu kan nggak mau menceritakan kehidupan pribadinya sama orang lain, Iya, ya kan? benar. Dia nggak mau orang lain untuk masuk ke dalam kehidupannya dia, ke dunianya dia. Dengan begitu, orang tidak berpotensi untuk menyakiti dia, ya gitu kan? Padahal dengan dia nggak cerita sama orang lain, dia misalnya lagi sedih, marah, atau momen-momen yang dia butuh orang lain, dia nggak mau cerita, dia merasa kesepian, hampa. Jangka lamanya dia akan merasakan depresi, dampak dari trust issue, perasaan sedih, kesepian, hampa gitu. Padahal nih ya, misalnya Rizka udah dideketin sama temennya udah, ayo dong Rizka cerita gitu. Enggak, nanti kamu bocorin rahasia aku sama orang Kayak lain. tetap nutup diri gitu. Tetap ya. nutup diri, akhirnya semua bebannya disimpan sendiri, akhirnya depresi gitu. Padahal kan kita butuh sharing ya, makhluk sosial, Iya. Butuh support system. butuh support system, benar. Tapi bisa nggak sih Kak, kayak misalnya dengan supaya orang tuh nggak nyakitin dia ceritain dirinya duluan gitu nah Kak? Bisa, Iya. tapi balik lagi, orang yang trust issue dia merasa tidak punya kepercayaan ke orang lain. Iya kan? Kalau misalnya dia menceritakan diri dia, berarti dia percaya dong sama orang Oh ini. iya sih. Kalau misalnya orang yang mengalami krisis kepercayaan, dari awal dia udah menutup diri, nggak mau sama Benteng. sekali. Jadi memang Benteng. orang lain yang harus mulai dulu gitu ya Kak. Balik ke dianya lagi. Walaupun dia didekatin, tapi kalau dia merasa jangan dekatin aku nggak mau sama kamu gitu. Ya, Tetap nggak bisa. iya tetap nggak bisa gitu. Tapi kalau misalnya ini ya, bisa juga solusinya tadi. Aku misalnya hubungan asmara nih, aku pernah punya pengalaman tidak menyenangkan sebelumnya. Aku pernah disakitin gitu. Kamu kalau mau sama aku jangan begini gitu. Iya. Bisa juga untuk menghindari hal itu ya, supaya supaya kita nggak terulang. mengkomunikasikan dulu nih apa yang kita rasakan dan kita alami. Biar nggak terulang lagi di kemudian hari. Iya, betul. Tapi yang jelas, kalau misalnya kalian pernah punya pengalaman tidak menyenangkan soal asmara, Iya. ya kan? Cobalah untuk menyelesaikan dulu semua hal itu sama masa lalu kalian. Jangan bawa masalah yang lama ke hubungan yang baru. Karena capek banget orang yang bikin, kalau kita jadi orang barunya di hidup orang ya, Iya. kita baru ketemu tapi kita harus menyelesaikan masalah yang Masalahnya dibuat sama dia. orang lain gitu. Maksudnya orang lain meninggalkan bekas luka nih sama dia. Terus kamu nih udah mau sama dia untuk membangun hubungan, membantu dia menyembuhkan, membantu ya, bukan kewajiban kamu, membantu dia untuk menyembuhkan dirinya, membangun hubungan lagi, maju ke depan. Tapi justru dia yang terus-terusan dicurigain. Malah kena dampaknya ke dia. Capek juga ya. Makanya nggak boleh jadiin orang tuh pelampiasan. Betul. Selesaikan dulu sama yang lalu. Nggak boleh berhubungan sama orang yang belum selesai sama masa lalunya. Oke, banyak banget sudah kita ceritain tentang trust issue ini. Kak Vira juga pernah ngerasain trust issue ini sendiri? Balik lagi ya, saya nggak tahu sebenarnya saya trust issue atau tidak, tapi saya pernah ada di titik dimana I'm not worth to be loved deh kan. Saya kayaknya nggak pantas deh buat dicintain gitu. Kenapa sih nanti orang yang deket sama saya pasti nanti ninggalin gitu. Jadi kayak insecure gitu nggak sih? Ya bisa insecure gitu, tiap dideketin kayaknya nanti kamu pasti ninggalin gitu. Gawat. Tapi pada akhirnya saya harus memaafkan dulu. Ya, betul. Karena kalau dari pengalaman saya pribadi, punya dendam dan sakit hati sama orang itu capek banget, parah. Itu bikin kita ngelihat orangnya enek, kita yang stres sendiri sementara dia happy-happy, dan itu nggak adil gitu. Pikiran kita tuh nggak adil gitu. Iya, itu beban banget. Jadi yang saya lakukan adalah saya doa nih, saya minta diangkat semua penyakit hatinya. Semua hal yang memberatkan hati saya diangkat aja lah gitu, jangan ada di diri saya, supaya saya bisa melanjutkan hidup dengan lebih damai. I mean it. Amin.
Nah ini untuk mungkin kakak ada pesan-pesan gitu untuk teman-teman Psycho-Fans kita yang mungkin sedang mengalami trust issue-nya. Oke, pesan-pesan buat teman-teman yang mengalami trust issue ya. Buat teman-teman yang mungkin sedang tidak percaya diri, tidak percaya pada orang-orang di sekelilingnya gitu. Kamu tuh adalah makhluk sosial yang menyadarilah kita tuh manusia bisa bikin salah. Jadi maafin orang lain, maafin diri kamu sendiri, kamu harus melanjutkan hidup. Apapun yang terjadi itu adalah jalan yang harus dilewatin gitu. Jangan terpaku sama masa lalu, menganggap bahwa semua orang sama. Tidak, everyone is unique, semua orang pasti membawa kebaikan. Believe it. Iya, percaya. Dan jangan merusak percaya orang lain. Iya, kalau udah percaya jangan dirusak tuh. Ya, jangan merusak kepercayaan orang rusak lain. itu tuh. Kalau udah rusak tuh kayak beling, pecah, Nggak bisa dibalikin lagi. berantakan Ya. gitu. Tetap aja berbekas, tetap ada bekasnya. Oke, jadi udah banyak banget kita cerita sama Kak Vira, udah ceritain pribadi juga. Masing-masing pengalaman ya. Iya, udah pernah. Jadi mungkin buat teman-teman sekalian yang punya trust issue dan udah nonton sampai detik ini, semoga semua pertanyaannya terjawab. Jadi kayak overthinkingnya kemarin bisa mulai dikurangin, tidurnya bisa lebih cepat, bisa lebih nyaman, Bisa lebih tenang. benar banget. Lebih menata diri ke depannya gimana. Iya kan. Semoga semuanya bisa balik baiknya ke kalian semua. Amin. Oke. Terima kasih Psycho-Fans, terima kasih Kak Vira. Makasih banyak. Jadi sekian dari aku Rizka Dan aku Nita. See you di next episode. Dadah. Dadah.